Om Swastiastu. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ketut Putri Maharani, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 2. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Nah, sekarang saya di sini akan membahas tentang kapilaritas. Untuk membahas kapilaritas, kita perhatikan sebuah pipa kaca dengan diameter kecil yang ujungnya terbuka saat dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Kita dapat menyaksikan bahwa permukaan air dalam pipa akan naik. Lain halnya, jika kita mencelupkan pipa ke dalam bejana berisi air raksa, permukaan air raksa dalam tabung akan turun atau lebih rendah daripada permukaan air dalam bejana. Gejala inilah yang disebut dengan gejala kapilaritas. Pada kejadian ini, pipa yang digunakan adalah pipa kapiler. Oleh karena itu, gejala kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Permukaan zat cair yang berbentuk cekung atau cembung disebut meniskus. Penyebab dari gejala kapiler adalah adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya tidak dapat merekat, tidak dapat menempel, karena molekulnya saling tolak-menolak. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya dapat menempel, karena molekulnya saling tarik-menarik atau dapat merekat. Pada gejala kapilaritas, pada air dalam pipa kapiler naik karena adhesi antara partikel dengan kaca lebih besar daripada kohesi antar partikelnya. Sedangkan pada gejala kapilaritas air raksa, adhesi air raksa dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel airnya. Oleh karena itu, sudut kontak antara air raksa dengan dinding kaca akan lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Berikut ini beberapa contoh yang menunjukkan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor sehingga kompor bisa dinyalakan. Yang kedua, kain dan kertas isap dapat menghisap cairan. Yang ketiga, air dari akar dapat naik pada batang pohon melalui pembuluh kayu. Selain keuntungan, kapilaritas dapat menimbulkan masalah. Yang pertama yaitu air hujan merembes dari dinding luar sehingga dinding dalam juga basah. Yang kedua, air dari dinding bawah rumah merembes naik melalui batu bata menuju ke atas sehingga dinding rumah menjadi lembab. Nah, sekian dari penjelasan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.